pernah bersumpah tidak akan memakan buah pala yang disebut dengan sumpah palapa untuk menyatukan Nusantara. Namun hal itu dibantah oleh Dr. Iwan Azari, antropolog dan filologi dari Universitas Negeri Medan, bahwasanya Gajah Mada tidak bisa menguasai Nusantara diakibatkan Sumatera Utara banyak memiliki kerajaan. Bukan hanya satu, yang pada saat itu Majapahit hanya datang ke daerah pesisir pantai di daerah hamparan Perak, yaitu kerajaan Haru. Nah, kerajaan Haru hanya merang kerajaan Haru, tidak sampai ke daerah Serdang, Aek Nabara, baru Aek Kanopan, tidak sampai ke daerah situ. Padahal Sumatera Utara banyak peninggalan-peninggalannya. Namun yang membuat Majapahit dan Gajah Mada itu besar pada zaman Hayam Wuruk adalah hampir semua wilayah di Indonesia itu didudukin. Nah, tetapi tidak secara keseluruhan, hanya datang menyerang daerah pinggiran lalu berhasil menguasai. Itulah disebut dengan yang dimana sebagai sumpah dari Gajah Mada sendiri untuk menguasai Nusantara pada saat itu sudah tercapai, termasuk menguasai wilayah Malaya atau Malaysia dan Singapura atau Tumasik, dan di kepulauan Filipina juga sebagian sudah dikuasai. Majapahit merupakan sebagai kawasan kerajaan agraris dan maritim yang dimana dia merupakan kerajaan yang hidup dalam sistem pertanian dan maritim itu sebagai armada laut dan armada tentara daratnya juga bagus, angkatan darat atau angkatan lautnya juga bagus pada saat itu. Jadi banyak hal-hal yang menarik di daerah Majapahit, apalagi di dalam karya sastra ada ada kitab Negara Kartagama dan kitab Sutasoma, di mana lagi di bidang seni ada bangunan yang terlihat dibuat Candi Panataran dan Suentara, lalu Candi Tinggawangi dan Surawana, dan Candi Tikus di Trowulan Mojokerto itu asli tempat bagaimana Majapahit itu berdiri. Lalu banyak lagi candi-candi yang lainnya, termasuk di daerah Malang. Itu ada beberapa candi yang peninggalan dari kerajaan Majapahit. Adapun penyebab keruntuhan Majapahit adalah berakhirnya pemerintahan Hayam Wuruk yang terjadi antara perang saudara atau perang Peranggeng pada tahun 1401 hingga 1406, yang lalu meluasnya pengaruh Islam pada saat itu, yang dimana serangan pasukan Demak di bawah pimpinan Adipati Unus. Nah, itulah beberapa kajian tentang Majapahit. Kita akan melanjutkannya bagaimana nanti terjadinya pemerintahan tentang kerajaan-kerajaan Islam setelah Majapahit runtuh, akan timbul kerajaan-kerajaan Islam baru. Namun di situ Ananda dan Adinda sekalian dan anak-anak Bapak harus tahu bahwasanya Majapahit merupakan suatu kerajaan yang paling besar, dan adidaya Majapahit tidak lepas dari terbentuknya sebuah negara Indonesia, yang dimana Muhammad Yamin mengatakan bahwasanya Nusantara atau Indonesia menjadi landasan Muhammad Yamin untuk di rapat PPKI dan BPUPKI untuk mengusungkan nama Indonesia sejak zaman Majapahit ketika Gajah Mada dan Hayam Wuruk menguasai Nusantara. Demikian, terima kasih. Jika ada pertanyaan kita lanjutkan di grup WA. Mudah-mudahan anak-anak bisa tertarik dengan diskusi kita hari ini. Saya akhiri, selamat siang. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.